Hai, kali ini saya mau sedikit cerita sharing tentang di masa saya kecil dulu. Jadi cerita ini sedikit, ya bisa dibilang kategori horor lah ya. Dua cerita yang mau saya angkat di video ini. Jadi cerita di masa kecil yang pertama itu terjadi di kisaran waktu tahun 2004 lah ya. Tahun 2004 itu kira-kira saya umur 10 tahun. Pada waktu itu setting waktunya sore hari, sekitaran pukul 17 lewat 20 menit lah. Jadi ceritanya saat itu saya sedang bermain Tamiya. Kalau misalnya ada yang tahu, Tamiya itu pada masa itu adalah mobil-mobilan yang menggunakan dinamo seperti itu dan baterai. Jadi ketika kita nyalakan, kita letakkan ke tanah, nanti dia bisa jalan sendiri lah gitu. Waktu itu masih tren-trennya ya, sedang viral-viralnya waktu itu. Jadi saya bermain dengan seorang teman saya bernama Eki namanya. Setting tempatnya di sekolah dasar saya di kampung. Jadi kami waktu itu sedang bermain di selasarnya itu, selasar sekolah itu. Jadi mobil itu kami letakkan bersamaan seperti itu, bersamaan. Kami hitung 1, 2, 3, mobil berjalan, kami mengejar dari belakang seperti itu, kayak lomba lah gitu ya. Di sekolah itu pintu kelasnya di bagian bawahnya itu ada sedikit celah ya, sekitaran segini lah ya tingginya ya, sekitaran 5 atau 6 cm lah seperti itu. Jadi mobil Tamiya kami ini kan ukurannya agak kecil ya, agak ceper gitu. Waktu itu mobil saya kebetulan berbelok arah dan masuk ke dalam kelas 5 waktu itu. Jadi kelas itu dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 kantor. Jadi setelah kelas 6, setelah kelas 5 ada kelas 6 baru kantor. Nah, pada saat itu mobil saya masuk melewati celah di bawah pintu kelas, dan saat itu kondisi pintunya sedang terkunci lah ya. Jadi kami tidak bisa masuk kayak gitu, mau saya dobrak juga tidak bisa. Mobilnya si Eki sampai ke tujuan lah gitu kan. Yang saya bingung kan gimana caranya mengambil mobil Tamiya saya yang saat itu sudah masuk ke dalam kelas, sedangkan waktu menunjukkan jam 5.40 lebih, udah mau maghrib lah hitungannya itu, sebentar lagi azan. Kebetulan rumah saya udah dekat sama sekolah waktu itu ya, dekat sama sekolah. Jadi ibu saya biasalah kalau anak-anak ketika maghrib ya dipanggil lah gitu kan, suruh pulang gitu untuk ngaji waktu itu kan, sholat ngaji. Kemudian saya bingung, tanya sama teman saya bagaimana ini ya, pulang aja lah katanya, besok aja pas masuk sekolah pagi-pagi diambil gitu kan ya. Ya mau bagaimana lagi, mau dipaksakan juga sudah terlalu larut malam, dan saya juga tidak ada kuncinya untuk buka pintu itu, kuncinya ada di dalam kantor. Jadi selasar sekolah itu langsung bergabung sama kantor pada waktu itu ya. Kami waktu itu pulang melewati depan kantor. Jadi nah, di depan kantor itu ada tempat sampah, tempat sampah dari kayu lumayan besar lah gitu, banyak sampah lah di situ. Yang menjadi keanehan di situ adalah, ini saya juga tidak habis pikir ya bagaimana ceritanya. Begitu saya lewat, ada suara mobil Tamiya saya di situ, dan saya lihat itu Tamiya saya, mobil Tamiya saya persis, dan memang itu mobil saya. Yang membuat saya bingung, kok bisa mobil itu ada di situ? Padahal kalau dilogikakan ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kelas 5 di situ ada kelas 6 baru ada kantor. Posisi tempat sampah itu di depan kantor, otomatis melewati kelas 6, dan mobil ini ada di kelas 5 masuknya ya.
Jadi kelas itu tidak punya sekat gitu, semuanya diberi dinding lah seperti kayak gini. Jadi tidak mungkin kalau misalnya mobil itu bisa tembus dinding, itu tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Saya juga waktu itu tidak percaya, dan itulah keanehannya. Singkat cerita saya ambil, dan ini memang benar mobil saya tahu itu mobil saya. Saya lihat Eki lihat saya, kami kebingungan dan ketakutan saat itu, dan langsung lari dari sekolah itu dan mencari. Pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan takut seperti itu ya. Dan besok harinya saya sakit. Ya, seperti itulah. Jadi keanehannya seperti itu di cerita yang pertama. Jadi sekitar tahun 2005, nama desa saya itu kan Desa Mandor ya. Desa Mandor itu terletak di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Jadi di situ ada salah satu tempat wisata, bisa dibilang tempat wisata di situ. Karena itu adalah rumah Soeharto atau rumah Soeharto, yang mana pada masanya rumah itu dibangun khusus untuk Soeharto, yang pada masa itu sedang berkunjung ke desa kami. Rumah ini hanya ada satu penjaganya, dan setelah ditinggal sama Pak Soeharto kosong. Ya, kosong. Jadi rumah ini bisa dibilang tidak terbengkalai sih, karena ada yang menjaga dan tinggal di situ. Tapi memang jarang ada orang di situ, kecuali di jam-jam tertentu saja, ketika pagi sampai siang. Kalau ada sore itu udah tidak ada lagi sih pengunjung kayak gitu ya. Satu keluarga, ada ayah saya, ibu saya, ada abang saya, ada saya. Jadi berempat kami waktu itu. Ya namakan anak kecil ya. Anak kecil itu ya kalau udah lihat tempat yang agak luas pasti pengennya main aja gitu, jalan aja kayak gitu, jalan-jalan. Saya waktu itu berjalan sendiri, dan kebetulan kebelet pengen buang air kecil. Saya mencarilah toilet di situ, WC, dan menemukan seperti itu, terus saya lihat WC-nya dan saya buka lah. Di sini saya gimana, samar-samar ingat tentang kejadian ini. Jadi waktu itu ketika saya membuka pintu toiletnya, pintu WC-nya, saya kencing aja gitu ya, kencing pipis aja kayak gitu di lubangnya, tanpa memperhatikan lubang itu. Jadi saya tuh asal kencing aja gitu, karena posisinya lumayan agak remang-remang gelap kayak gimana gitu ya. Dan kebetulan air di situ kosong, nggak ada air. Saya kencing aja. Begitu saya mau selesai gitu dan menaikkan resleting, otomatis kan kita menghadap ke bawah gitu ya. Betapa kagetnya saya waktu itu, di lubang WC itu ada wajah. Jadi wajah itu pucat pasi dan seperti tertawa menyeringai. Saya yang waktu itu masih kecil sekali itu, bagaimana ya, mungkin karena anak kecil gitu ya yang bisa ngeliat, tapi saya waktu itu kaget sih, tapi tidak takut gitu ya, tidak takut. Jadi saya berjalan tapi agak mengendap sambil melihat di dalam toilet itu. Begitu saya udah keluar dan berjalan lumayan jauh, saya baru sadar nggak mungkin ada orang di dalam toilet itu, apalagi di dalam lubang WC-nya. Begitu saya menjauh dari WC itu, terdengar suara cekikikan melengking, tapi di telinga saya saja kedengarannya seperti itu. Kemungkinan itu kuntilanak. Karena di situ juga mitosnya banyak kuntilanak merah yang menempati tempat itu, karena memang mungkin jarang ditempati ya kan, jarang dikunjungi dan sedikit kotor ya.
kurang terlalu terurus, makanya seperti itu. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya ceritakan pada video kali ini. Mungkin kedepannya saya akan bercerita lagi tentang video yang lainnya, dan sampai jumpa kembali.